Selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil desain yang telah saya buat di Microsoft PowerPoint. Perkembangan IT. Nama Raditno Bersalinding, NIM 224611084, kelas A3. Teknologi informasi atau IT. Teknologi informasi atau IT adalah bidang yang mencakup pemanfaatan komputer, perangkat digital, jaringan komunikasi, serta berbagai sistem dan aplikasi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, mengirimkan, dan menyajikan informasi secara cepat, akurat, dan aman demi mendukung pekerjaan, komunikasi, dan pengambilan keputusan manusia. Dampak teknologi informasi. 1. Dampak positif yang meliputi komunikasi lebih cepat, bisa berinteraksi dengan siapa saja di dunia secara instan. 2. Akses informasi. Informasi dan ilmu pengetahuan mudah dicari dan dipelajari. Ketiga, efisiensi kerja. Otomatisasi tugas dan manajemen data lebih cepat. 4. Pendidikan dan pelatihan. Pembelajaran daring dan kursus online menjadi mudah diakses. Selanjutnya ada dampak negatif yang meliputi 1. Ketergantungan. Bisa membuat orang terlalu bergantung pada gadget dan internet. 2. Gangguan privasi. Data pribadi bisa disalahgunakan atau bocor. 3. Penyebaran informasi negatif. Hoax, cyberbullying, atau konten berbahaya mudah tersebar. 4. Kesehatan. Penggunaan gadget berlebihan dapat menyebabkan masalah mata, tidur, atau postur tubuh. Pentingnya teknologi informasi. Teknologi informasi penting karena menjadi fondasi utama dalam hampir semua aktivitas manusia, mulai dari komunikasi yang instan, otomatisasi pekerjaan, manajemen data yang cepat dan akurat, sampai penyediaan layanan publik serta pendidikan, kesehatan, perbankan, dan transportasi. Teknologi informasi juga memungkinkan kolaborasi jarak jauh, inovasi industri, keamanan data, pengambilan keputusan berbasis informasi, serta efisiensi waktu dan biaya. Tanpa teknologi informasi, banyak proses yang hari ini terasa mudah dan cepat akan kembali lambat, tidak terkoordinasi, dan sulit berkembang. Sejarah awal komputer. Komputer pertama atau 1940-an sangat besar, lambat, mahal, dan membutuhkan banyak energi. Pada tahun 1970-an, mikrokomputer mulai muncul, mulai digunakan di rumah dan kantor. Pada 1980-an, PC lebih terjangkau, sistem operasi mulai berkembang, penggunaannya semakin luas. Seiring waktu, komputer semakin cepat, portable, dan dapat digunakan oleh banyak orang. Generasi komputer. Generasi komputer dibagi menjadi 5, mulai dari komputer tabung hampa udara hingga AI modern. Generasi 1, tabung hampa udara, lambat dan besar. Generasi 2, transistor, lebih cepat dan hemat energi. Generasi 3, IC, efisien dan kuat. Generasi 4, mikroprosesor, komputer pribadi populer. Generasi 5, AI dan komputasi canggih, mendukung mesin pintar dan kecerdasan buatan. Perkembangan internet. Internet muncul dari ARPANET pada 1969.
awalnya hanya untuk komunikasi antar universitas. Pada 1990-an, internet komersial mulai berkembang. Email dan website mulai populer. Kini, internet sangat cepat, mendukung cloud computing, streaming, media sosial, dan berbagai layanan digital. Kehadiran internet mengubah cara manusia belajar, bekerja, dan komunikasi. Perangkat keras komputer atau hardware. Perangkat keras komputer atau hardware adalah semua komponen fisik yang membentuk sistem komputer seperti CPU, motherboard, RAM, hard drive, monitor, keyboard, dan mouse. Perkembangan hardware dari komputer besar, PC, laptop, hingga smartphone mendukung perangkat lebih cepat, hemat energi, portable, dan mendukung berbagai aktivitas seperti bekerja, belajar, hiburan, dan komunikasi. Hardware modern menjadi dasar bagi software, jaringan, dan teknologi digital lainnya. Perangkat lunak atau software. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengatur dan mengelola perangkat keras serta menjalankan aplikasi di komputer. Contohnya Windows yang mudah digunakan untuk pekerjaan sehari-hari, Mac OS yang stabil dan aman untuk desain serta multimedia, dan Linux yang fleksibel serta sering digunakan untuk server dan pemrograman. Aplikasi penting yaitu Office, desain grafis, media sosial, game. Perangkat lunak berkembang mengikuti kebutuhan manusia. Software modern tidak hanya menjalankan perintah komputer, tetapi juga mendukung kreativitas dan interaksi sosial. Database dan cloud computing. Database dan cloud computing adalah teknologi untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data secara efisien. Database memungkinkan pengorganisasian data secara terstruktur, sedangkan cloud computing memungkinkan pengguna mengakses data dan aplikasi dari mana saja melalui internet. Teknologi ini memudahkan kolaborasi, meningkatkan keamanan data, mendukung bisnis, pekerjaan, dan kegiatan sehari-hari, serta mengurangi ketergantungan pada perangkat lokal. Mobile computing. Mobile computing adalah teknologi yang memungkinkan pengguna komputer, smartphone, atau tablet untuk mengakses data, aplikasi, dan layanan digital kapan saja dan di mana saja. Teknologi ini mendukung pekerjaan, pembelajaran, hiburan, komunikasi real-time, dan berbagai layanan mobile seperti e-learning, perbankan digital, dan aplikasi produktivitas, sehingga manusia menjadi lebih fleksibel dan efisien dalam aktivitas sehari-hari. Jaringan dan komunikasi. LAN, WAN, Wi-Fi, 4G, dan 5G adalah layanan jaringan yang menghubungkan berbagai perangkat komputer, smartphone, dan server. Teknologi ini mempercepat transfer data, memungkinkan komunikasi jarak jauh, dan mendukung kolaborasi online. Memudahkan komunikasi global dan kolaborasi jarak jauh. Jaringan yang baik juga mendukung bisnis digital, pendidikan online, dan layanan publik. Infrastruktur jaringan menjadi tulang punggung kemajuan IT. Keamanan IT atau cyber security. Keamanan IT atau cyber security adalah upaya melindungi sistem, jaringan, dan data dari ancaman cyber seperti malware, phishing, dan peretasan. Dengan menggunakan firewall, antivirus, enkripsi, serta edukasi digital, cyber security menjaga privasi, integritas, dan ketersediaan informasi. Keamanan IT penting bagi individu dan perusahaan agar data tetap aman,
proses digital berjalan lancar dan risiko kerugian akibat serangan cyber dapat diminimalkan. Artificial Intelligence dan Machine Learning. Artificial Intelligence atau AI dan Machine Learning atau ML adalah teknologi yang memungkinkan komputer belajar menganalisis data dan meniru perilaku manusia untuk membuat keputusan atau prediksi. AI dan ML digunakan dalam chatbot, rekomendasi produk, mobil otonom, dan analisis data, menjadi kunci inovasi di berbagai bidang seperti bisnis, kesehatan, transportasi, dan penelitian, serta meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengambilan keputusan. Big Data dan Analitik. Big Data dan Analitik adalah teknologi yang menangani pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data dalam jumlah sangat besar dari berbagai sumber. Analitik menggunakan data ini untuk menemukan pola, tren, dan informasi penting yang membantu pengambilan keputusan, prediksi perilaku, serta strategi bisnis. Dengan big data, perusahaan, pemerintahan, dan institusi dapat memahami perilaku pengguna, meningkatkan efisiensi, mempersonalisasi layanan, dan mendukung inovasi berbagai data berbasis data. Internet of Things atau IoT adalah konsep menghubungkan berbagai perangkat fisik seperti sensor, peralatan rumah, kendaraan, dan mesin ke internet sehingga dapat saling berkomunikasi dan dikendalikan secara otomatis. IoT memungkinkan pengumpulan data real-time, pengawasan jarak jauh, efisiensi energi, serta penerapan smartphone, smart city, dan sistem transportasi pintar sehingga mempermudah kehidupan sehari-hari dan meningkatkan produktivitas. E-commerce dan vintage adalah teknologi yang mempermudah transaksi jual beli dan layanan keuangan secara digital. E-commerce memungkinkan belanja online, memperluas pasar, dan memudahkan akses produk bagi konsumen, sementara vintage menyediakan layanan keuangan cepat dan aman seperti pembayaran digital, dompet elektronik, pinjaman online, dan investasi digital. Kedua teknologi ini meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan aksesibilitas dalam bisnis dan kehidupan sehari-hari. Virtual dan augmented reality adalah teknologi yang menciptakan pengalaman digital interaktif. VR menghadirkan dunia virtual sepenuhnya untuk game, pelatihan, atau pendidikan, sementara AR menambahkan elemen digital ke dunia nyata, memperkaya informasi dan interaksi. Keduanya meningkatkan pengalaman pengguna, membuka inovasi dalam pendidikan, hiburan, dan bisnis, serta memungkinkan pembelajaran dan simulasi lebih nyata dan menarik. Kesimpulan, teknologi informasi atau IT adalah pemanfaatan komputer, perangkat digital, dan jaringan untuk mengelola informasi secara cepat dan aman. IT memudahkan komunikasi, akses informasi, kerja, dan pembelajaran daring, tetapi juga menimbulkan risiko seperti ketergantungan, kebocoran data, dan penyebaran hoaks. Seiring perkembangan komputer, internet, perangkat mobile, AI, IoT, dan aplikasi digital, IT terus mendukung kehidupan manusia, pekerjaan, pendidikan, hiburan, dan inovasi dengan keamanan cyber menjadi aspek penting. Sekian dari hasil presentasi yang telah saya lakukan di Microsoft PowerPoint. Mungkin dari awal hingga akhir ada kesalahan
pengucapan kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.